Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian Kitab Bulughil Maram, Fiqhu Bulughil Maram, hadis ke-339. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin qal, dari Jabir dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di awal malam. Wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Barang siapa yang ingin bangun di akhir malam, artinya dia yakin ya, maka dia witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail masyhudatun wa dzalika afdal. Maka sungguh salat di akhir malam itu disaksikan. Nah, itulah nilai tambah dari memilih witir di akhir malam daripada di awal. Bagusnya di akhir. Wa dzalika afdal. Itu yang afdal. Jadi kalau kita yakin, ya, tapi kalau faktor usia saya kira semua orang ngomong sih pasti bangun. Malam tuh pasti bangun. Cuma ya itu, cuma ke toilet, terus rebahan lagi. Gitu. Bangun mah bangun. Maka dalam Quran itu ada balil insanu ala nafsihi basirah. Seseorang itu menjadi saksi bagi dirinya. Jadi bahwa setiap malam sebenarnya tubuh kita pun nurut pada Allah. Ya, cuma rohaninya itu yang malas. Jadi kalau kita mau tidur, bicara saja. Saya ingin bangun jam sekian. Biasanya ya, kalau enggak pengaruh gangguan kesehatan, akan bangun sesuai dengan keinginan kita. Bangunkan saya jam 3, contohnya. Dia akan bangun jam 3, kecuali gangguan kesehatan. Apa kandungan hadis ini? Al-hadis dalilun sarihun anna ta'khiral witri ila akhiril lail afdal liman wathiqa bil istiqad akhiral lail. Hadis ini menunjukkan, hadis ini menjadi dalil yang sarih, dalil yang terang, bahwa penundaan witir sampai akhir malam itu lebih baik bagi orang yang yakin bangun di akhir malam. Jadi kalau nggak yakin sebaiknya awal malam. Ini menandakan bahwa witir itu penting. Ya, witir adalah satu dari 2 salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik beliau mukim maupun safar. Kita mudik nih, ya. Salat rawatib tidak disunahkan kalau mudik, kalau dalam perjalanan. Qobliyah ba'diyah itu tidak disunahkan. Yang tetap berjalan itu yaitu salat witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya qobliyah subuh. Ya. Cuma itu saja kalau dalam perjalanan. Wa anna malam yasiqu bidzalika fatakdimu afdal. Barang siapa yang tidak yakin, maka takdim lebih baik.
sama dengan kita mudik. Ada dua salat yang perlu kita ketahui, yaitu qasar dan apa? Jamak. Ingat selalu ya, jamak kaitannya dengan kepentingan. Qasar kaitannya dengan perjalanan. Kalau dua-duanya ngumpul, boleh dua-duanya. Ya kita butuh, ya kita perjalanan. Ya, contohnya kita dalam perjalanan kita butuh, lalu kita juga memenuhi syarat perjalanan. Sebenarnya penentuan 85 kilo itu bukan dari Rasulullah. Bukan sebenarnya. Rasulullah hanya memberikan petunjuk perjalanan. Apa bedanya perjalanan dengan tidak perjalanan? Ada tandanya. Perjalanan itu biasanya bekalnya lebih banyak. Kalau cuma ke pasar Kerangkot mah bukan perjalanan. Ya berjalan tapi bukan perjalanan yang membolehkan kosor. Tandanya begitu, pasti banyak bekal, bawa bantal, bawa apa, itu perjalanan berarti. Kecuali evakuasi, ya kan? Jadi kalau perjalanan yang 4 dijalankan dengan 2, qasar namanya. Berarti hanya berlaku pada 3 sholat. Ya, zuhur, asar, dan isya. Tuh, qasar. Jadi kalau cuma qasar saja, dipilihnya qasar, berarti sholatnya tepat waktu. Begitu masuk zuhur 2 rakaat. Masuk asar 2 rakaat. Begitu seterusnya. Maghrib tetap 3. Subuh tetap 2. Tapi kalau kita waktunya terdesak, penting, karena kita tidak bisa menguasai diri, mudik kan susah kan? Ya kalau mudiknya pas bukan Idul Fitri sih longgar. Tapi kalau ini kan kita nggak yakin apa di tempat nanti ada tempat sholat, nah, maka kita dijamak. Kalau dilakukan jodohnya pasti zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, nggak boleh subuh dengan zuhur, nggak boleh, ya, asar dengan maghrib nggak boleh, atau isya dengan subuh nggak boleh. Jadi jodohnya harus tepat paketnya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau dijalankan di waktu pertama namanya takdim. Kalau dijalankan di waktu yang kedua namanya takhir. Ya, contohnya kita mau sholat zuhur dan asar, kita jalankan di waktu zuhur, kan berarti asarnya ditarik ke depan, itu namanya takdim, jamak takdim. Kalau sholat zuhurnya dibawa ke asar, berarti diakhirkan, namanya jam'ut takhir. Ya, itu bedanya. Terus kalau Anda bertanya bagusnya mana? Kalau longgar bagusnya di akhir. Bagusnya jamak takhir. Kalau pilihan jamak takdim bisa, takhir bisa, bagusnya takhir. Tapi kalau kita nggak yakin, milih waktu kedua bakal nyaman, contohnya sesek di rest area, ya kan? Ya sudah kita takdim saja. Kan kalau sudah sholat kan sudah tenang. Ya, itu dalam perjalanan. Nah, karena jamak itu kaitannya kepentingan, tidak harus perjalanan, maka karena kepentingan kita juga boleh menjamak. Contohnya kita mau dioperasi, kita gangguan kesehatan, nggak bisa tidur. Ya, kita jamak boleh. Hujan deras, tempat yang kita lalui tergenang, banjir bandang. Ya udah, sholat dirangkep. Tapi tidak boleh kosor. Ya contohnya kita dari rumah ke masjid ini banjir, jalanannya becek, nggak bisa menghindar. Ya udah, sholatnya di double. Ya kalau tidak memungkinkan. Atau kita menghadapi bencana alam, naudzubillah ya, di tempat evakuasi, nah, tidak memungkinkan longgar. Tapi kalau longgar tidak perlu ada jamak. Pokoknya kalau ada kepentingan kita boleh jamak. Ya, qasar hanya boleh dilakukan kalau perjalanan. Ingat tuh. Ada lagi qasar perang.
Qasar yang dimaksud dalam perang itu adalah mengurangi. Jadi sholatnya nggak jangkep. Kalau sholat jangkep kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ada ruku, ada sujud. Ya kalau prajurit contohnya, ya lagi tiarap nggak usah berdiri, tiarap aja. Kalau berdiri tembak dor mati. Jadi dikurangi rukunnya, itu qasar. Tapi kalau memungkinkan sholatnya berjemaah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Inna qaulahu fa inna salata akhiril lail masyhudat, karena nilai tambah dari sholat malam yang dilakukan di akhir malam, nilai tambahnya apa? Karena dia masyhudatun, disaksikan oleh malaikat. Itu nilai lebihnya. Jadi catatannya ada di 2 buku. Ya, buku malaikat siang, buku malaikat malam. Karena di pagi itu mereka ketemu shift pergantian. Jadi dua-duanya nyatet. Yang mau pergi mencatat, kita sudah melakukan sholat malam. Yang menggantikan, mencatat di awal catatannya. Hari ini, dia sholat malam. Jadi 2. Nah itu bedanya. Nilai tambah. Wa dzalika anna yashhada malaikatur rahmah, karena disaksikan oleh malaikat rahmat. Wa fi dalilani sarihani ala tafdhil salatil witri wa ghairiha akhir lail. Dalil ini, ya, hadis ini menjadi dalil keutamaan salat malam di akhir malam. Yang ketiga, inna jami'al laili waktun lil witri. Waktu witir itu malam pokoknya. Ya, cuma di akhirnya lebih bagus. Pokoknya malam. Witir nggak mungkin siang. Ilal waqti ladzi qabla salatil isya. Kecuali waktu sebelum isya. Fa inna lam yanqal annahu autara fihi. Walaupun setelah maghrib sebelum isya itu juga sudah malam, ya, karena pergantian tanggal dalam Arab itu kan maghrib. Kan? Tapi tidak ada berita Rasulullah melakukan witir setelah maghrib. Nggak pernah ada. Walaupun itu malam. Jadi beliau paling cepat ya ba'da isya. Yang ketiga. Yang keempat. Al-hadits yadulu ala masyratil itar qabla naum. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya witir sebelum tidur. Jadi mulai witir itu sebelum tidur. Ya, sesudah isya. Nah, itu mulainya witir. Tapi bagusnya kalau bisa milih. Sebelum tidur bisa, sesudah tidur bisa. Sesudah bangun tidur. Maka pilihlah sesudah bangun tidur. Kalau kita sholat sesudah bangun, kita sholat tidur dulu, namanya itu tahajud. Tahajud itu syaratnya tidur dulu. Tapi baik tidur atau enggak, sholat malam tetap disunahkan. Itu tuh. Liman khafa ayanama an witrihi, bagi orang yang takut luput karena eman, saking sayangnya, saking berharganya witir, saking berharganya witir, maka kalau nggak yakin bangun malam, ya akhir malam, lakukanlah di awal malam. Inilah fleksibilitas hukum Islam. Jadi Islam itu meringankan. Ya, siapa tahu kita ada gangguan, kita namu, itu kan. Kalau bangun malam akan mengganggu pemilik rumah contohnya kan. Nah, kita bisa di awal malam. Atau kita naik bus pas ketemunya ba'da isya di rest area, udah witir aja. Kalau di nunggu malam pas di atas susah. Tiba di sana subuh, ya. Wa ala masyru'iyati ta'khiri ila akhiril liman yakhaf dzalik. Bagi yang takut tidak bisa sholat di akhir malam, maka lakukanlah di awal malam. Intihau salatil witri wal witru bil fajr. Berakhirnya sholat malam dan witir dengan datangnya subuh. Sholat malam itu berakhir dengan datangnya subuh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin nabi, dari Nabi, idza talal fajru faqad dzahaba kullu salatil lail wal witril. Nabi bersabda, apabila fajar sudah tiba, fajar shadiq, ya, yaitu subuh, maka hilanglah seluruh sholat malam dan witir.
Fa'utiru, maka witirlah kalian qabla tulu'il fajri, sebelum datangnya fajar. Sebelum subuh. Hadis dirawikan oleh Tirmidzi. Kesimpulan, inna waqta witri yadhhab bidhiyabilail. Waktu witir habis dengan datangnya subuh. Wa taqaddam fi hadits Abi Sa'id bilafzi autir qabla an tusbihu. Sudah disampaikan hadis Abi Sa'id, ya, dari Abi Sa'id, berwitirlah kalian sebelum subuh. Ini berarti subuh akhir dari sholat malam. Kama taqaddama hadis Abi Sa'id bi witri naim wan nasi. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id, witirnya orang tidur dan witirnya orang lupa, ya, itu adalah saat bangun. Jadi nggak perlu takut subuh kalau lagi ketiduran mah, ya. Jadi tetap berlaku. Begitu dia bangun dia boleh witir. Wan nasi inda zikri, dan orang yang lupa waktu witirnya itu saat ingat. Wa huwa mukhassas, tapi itu taksis. Artinya khusus untuk orang yang lupa, khusus untuk orang yang ketiduran. Yang kedua, al-muradu bi dhihabi waqtil witri dhihabul lail an man tarakal witra li ghairi uzrin. Yang dimaksud hilangnya waktu witir karena hilangnya malam, berarti datang subuh, itu untuk orang yang sengaja meninggalkan witir tanpa uzur. Tapi kalau ada uzur tadi karena ketiduran, ya, tetap sunnah witir buat dia walaupun dia mendapati malam sudah hilang, sudah berlalu. Yang ketiga, inna waqtal witri bilaili ba'da salat isya. Awal waktu witir itu malam setelah isya, hatta qubalitulil fajri, sampai menjelang terbitnya fajar. Kama sabaqa wa man ta'akhkhara bil witri fa alai ayyu'addiyal witra qabla tulil fajr. Jadi barang siapa yang menempatkan witir di akhir malam, lakukanlah sebelum tibanya waktu subuh. Fa in tala'a faqad intaha waqtul witri. Jika subuh sudah datang, maka waktu witir pun sudah selesai. Yang keempat, inna qiyamal lail yubda'u ba'da salatin isya. Sesungguhnya salat malam diawali setelah isya, ya. Jadi walaupun ba'da maghrib itu sudah direken malam menurut ajaran Islam, tapi belum boleh sholat malam. Sampai isya dulu, ya. Wa yamtaddu tulul lail hatta qubalil fajri. Dan waktunya panjang. Jadi ba'da isya sampai menjelang subuh. Fa idza talal fajru faqad intaha waktu qiyamil lail. Maka jika subuh sudah datang, ya, berakhirlah waktu sholat malam. Yang kelima, sabaqa haditsu Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an inda Muslim, autiru qabla an tusbihu. Dalam hadis yang dirawikan oleh Abi Sa'id Khudri, ya, yang ditulis oleh Muslim, Rasulullah bersabda, witirlah kalian sebelum subuh. Wa yuhmal alaihil ahadits. Tapi ditambah dengan hadis-hadis yang lain. Ini tidak saklek. Untuk yang melek, ya, lakukanlah witir untuk yang melek dan tidak ada uzur. Wa minha hadits Abi Darda radhiyallahu anhu qala awsani khalili bisalas. Begitu juga ada hadis Abi Darda, Rasulullah pernah berwasiat padanya, awsani khalili bisalasin, telah berwasiat kepadaku kekasihku dengan 3. Rasulullah pernah wanti-wanti pada Abu Darda 3 hal. La ada'uhunna, aku tidak boleh meninggalkannya hatta amuta, sampai aku mati. Ya. Jadi Rasulullah pernah berpesan kepada Abu Darda 3 hal. Lakukanlah, jangan pernah tinggalkan. Apa saja ketiga itu? Saumu salasati ayyam an kulli syahrin. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Setiap bulan berpuasalah 3 hari. 3 hari ini tidak ditunjuk kapan-kapannya. Mau tanggal pertama, tengah atau di akhir silahkan. Tuh yang pertama. Yang kedua, salat duha, salat duha.
Ya, jadi kalau ada orang mengatakan sholat duha tidak disunahkan berturut-turut, itu untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah, sebab Rasulullah tidak menetapi suatu amalan ya karena khawatir amalan itu akan dikira wajib. Seperti beliau tidak terus-terusan sholat tarawih, ya kan? Bukan berarti nggak menyunahkan. Sebab sahabat setelah Rasulullah tidak sholat, kami akan teruskan ya Rasulullah. Rasulullah menyilahkan, silahkan. Tapi Rasulullah nggak ikut. Nah, sebab nanti akan dianggap wajib. Ya kan? Kecuali kalau sahabatnya kita mau jojong aja. Kalau sahabat Rasulullah itu melihat Rasulullah melakukan terus-menerus, dikiranya wajib. Mereka berpikirnya wajib. Jadi Rasulullah tidak mengatakan ini sunnah muakkad, nggak begitu. Bukan kata-kata dari Rasulullah. Penamaan sunnah muakkad, sunnah itu bukan dari Rasulullah. Tapi hasil pantauan, ya, hasil observasi dari sahabat. Kalau ada suatu amalan dikerjakan terus-menerus, maka itu dianggap wajib. Maka Rasulullah tidak mau. Ya, contohnya Rasulullah tidak mau menampakkan saben hari puasa, nggak mau. Nanti ditiru atau setiap malam tidur. Ya, setiap malam beliau berjaga, tidak tidur. Jadi walaupun beliau sebenarnya berjaga, tetap tidur. Maksudnya kegoleran. Sebab kalau melek begini, nanti sahabat akan mengusahakan nggak tidur. Ya, Rasulullah itu kan sayang sama umatnya. Padahal di hadis yang lain Rasulullah mengatakan Nabi itu nggak pernah tidur. Nabi nggak pernah tidur, walaupun matanya merem. Jadi nggak seperti kita ngorok ya, lupa segala-galanya. Rasulullah nggak pernah, walaupun dia merem. Apa saja 3 selanjutnya? Jadi pertama, puasa setiap bulan 3 hari. Yang kedua, sholat duha. Ya, ini diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Darda. Terus wa ala anamu ila ala witrin, dan jangan sampai Anda kebablasan witir. Jangan sampai tidur nggak witir. Mau di awal atau mau di akhir terserah. Pokoknya witir gitu. Ya, itu pesan dari Rasulullah. Wa yakhayyar baina awalil laili wa awsatihi wa akhirahu. Wa akhirihi. Rasulullah memilih, ya, menyilahkan kita memilih apakah witir dilakukan di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Pokoknya witir, jangan sampai enggak. Hadis selanjutnya, salatu duha arba'an fa aktsar. Salat duha 4 rakaat atau lebih. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah yusalli duha arba'an. Rasulullah salat duha 4. Wa yazidu ma syaa, dan beliau suka lebih. Ya. Pernah lebih dari 4. Apa kesimpulan hadis ini? Salatu duha muakkadatun. Begitu seperti salat malam, salat duha juga muakkadah. Muakkad ya. Kuat. Wa anna aqallaha rakaatan, minimal 2. Wa akmaluha samani rakaat, sempurnanya 8. Jadi Rasulullah tidak menekankan, karena pada pribadi sahabat ya itu berbeda-beda. Ada yang sibuk ya, pokoknya jangan sampai jangan sampai ketinggalan. Jadi sholat duha itu bukan menarik rezeki, ya. Sholat duha itu bukan untuk menarik rezeki seperti yang banyak dipahami oleh banyak orang. Tapi Rasulullah pernah bersabda bahwa pada diri kita itu ada 360 sendi. Pada tubuh kita ini ada 360 sendi, ya, di kepala, sehingga Anda nyaman tengok kanan, tengok kiri.
Coba yuk kalau diberhentiin, waduh, mau naik motor juga belok susah. Ya kan? Kakinya bisa tekuk begini, bisa jinjit itu. Pokoknya semua ada 360. Cukup Anda lakukan 2 rakaat, itulah sedekahnya. Tuh. Gitu kata Rasulullah. Jadi, apa ada hubungan dengan orang yang terus-menerus sholat duha akan terhindar dari penyakit sendi? Apa ada hubungannya enggak? Wallahu a'lam. Tapi Rasulullah mengatakan itu. Jadi pada diri manusia ada 360 sendi. Cukup Anda melakukan sholat 2 rakaat, singkatnya itu retribusinya gitu loh singkatnya. Kalau bahasa kasarnya. Ya, Anda cukup membayar retribusi 2 rakaat untuk kenyamanan sendi Anda. Coba kalau sakit gangguan satu aja udah, waduh, melintir. Contohnya nggak bisa jalan, ya, atau tangan nggak bisa digerakin. Nah itu jadi bukan menarik rezeki yang di primbon itu, mujarobat dianggapnya menarik rezeki. Ya kita kembali kepada materi ini. Aqallu duha raka'atan, salat duha minimal 2 rakaat. 5 rawa Abu Dzar seperti yang dirawikan oleh Abu Dzar yusbihu. Nah ini ada. Setiap hari ala kulli sulama, setiap sendi min ahadikum sedekah. Harus ada retribusinya. Nih ada hadisnya. Setiap hari sendi-sendi pada tubuhmu harus ada retribusinya, sedekahnya. Wa yujizu an dzalik rakaatan. Dan cukup 2 rakaat. Nah, kalau Anda ngaku nyaman dengan sendi-sendi yang Allah anugerahkan pada Anda, ya, tunaikanlah haknya, yaitu cukup 2 rakaat. Murah itu. Apa ada hubungannya apa enggak? Wallahu a'lam. Yusalliha minad duha, yang Anda lakukan 2 rakaat itu dari duha. Wa adnal kamal 4 rakaat. Ya, minimal sempurnanya itu 4 katanya. Wa akmalu minhu, lebih tambah lagi 6 atau polnya itu 8. Mantap ya. Pol. Wa aktsaruha, tapi ada hadis lagi yang menyatakan 12. 5 rawat Ummu Hani karena dirawikan oleh istri beliau Ummu Hani, anna nabiyya salat subhata duha 8 rakaat, bahwa beliau pernah salat duha 8 rakaat, yusallim min kulli rakaatain, tapi salam setiap 2. Jadi walaupun 4, 2-2, bukan sekaligus 4. Ya, cuma jumlahnya 4. 2-2. Waktu duha adalah min irtifai syams ila zawal, mulai ngangkatnya matahari, bukan terbitnya matahari, irtifa, itu ngangkat. Nah, ngangkat dulu ini oleh isyarat Rasulullah itu setinggi anak panah katanya. Nah, kan kita susah ngukurnya, maka oleh ahli falak ditetapkan minimal setelah matahari terbit. Matahari kan begini, ya, lingkarannya itu mulai nongol ujungnya itu namanya terbit. Bukan nongol begini, bukan. Ya, bukan seluruh lingkaran keluar, tapi baru kepalanya. Nah, itu sudah syuruk namanya. Nah, ini sampai nganggang, ininya sampai nganggang ini, bukan begini, bukan. Ya, bukan telur di atas ini, bukan, tapi ngangkat, irtifa namanya. Nah, itu kurang lebih 12 menit. Butuh waktu 12 menit. Makin tinggi, makin bagus. Polnya berakhirnya sholat duha itu 12 menit sebelum zuhur. Jadi bagusnya di tengah. Ini ditandai oleh petunjuk Rasulullah saat anak-anak ayam berpanas-panasan tuh. Pernah lihat kan anak ayam tuh? Ya, mereka kumpul dengan temennya. Kira-kira jam berapa tuh? Ternyata mereka juga pakai waktu ya, pakai insting. Nah, kita coba lihat nanti kalau ada ayam korek-korek tanah itu,
Jam berapa tuh? Itu jam yang paling tepat untuk duha. Tapi kalau syuruk beda lagi. Kalau sholat isyraq ini syaratnya harus di masjid. Bukan nunggu tadi jam 9. Di masjid sampai jam 9. Ya, tapi begitu matahari terbit jam 12 menit, kita sholat. Itu ada nilai tersendiri. Tapi kalau kita di rumah, bebas, bagusnya bukan matahari terbit 12 menit tadi. Ya itu, ayam ngorek-ngorek. Itu yang paling bagus. Tapi kalau di sini mah pas ini. Ya, nggak usah sampai jam 12. Sampai jam 9. Wal ikhtiyar fa'alaha inda mudirub inahar. Nah, kata di sini, yang dipilih, yang ikhtiar yang bagus, dilakukan setelah lewatnya 1/4 siang. Siang itu kan 12 jam. Ya kan? 1/4 kan 3 jam. Jam 6 sampai 9, itu jam 9. Jam 6 tambah 3 jam. 1/4 siang. Siang kan 12 jam. 1/4-nya 3. Berarti 6 tambah 3. Ya sekitar jam 9 tuh. Waktu ngorek-ngorek itu. 5 Rawiyah Zaid bin Arqam. Berdasarkan hadis Zaid bin Arqam. Anna Rasulullah qal. Salatul awwabin hina tarmadu syams. Salat awabin. Awabin itu salat orang yang taubat. Ya, salat orang yang bertobat, ahli taubat adalah ketika matahari mulai terasa anget di tubuh kita. Ya. Wa tarmadu minar ramda wa huwa ramal alladhi istadad hararatu minasyams. Yang disebut tarmad, tarmad ini adalah hangat. Jadi di sana mencirikan tarmad ini dengan megang kerikil. Kerikilnya anget. Tuh, di sana ya ini saat belum ada jam. Dulu kan belum ada jam, jadi kerikilnya pada anget. Nah itu berarti saat yang paling baik untuk sholat duha. Wa sholatul awabin sholatul duha. Sholat awabin adalah sholat duha. Jadi bukan mengkreasi dengan nama sholat awabin, bukan. Ada yang mengkreasi dinamai sholat awabin, baru gitu loh. Bukan. Jadi sholat awabin ini sholat duha itu. Ya. Salatun la salat li duha ila ba'da safar. Tidak ada sholat duha kecuali setelah safar. Walahu, dan dari hadis istri Rasulullah an-nasu ilat. Beliau pernah ditanya, hal kana Rasulullah yusalli duha? Apakah Rasulullah selalu sholat duha? Qalat, istrinya menjawab, la, tidak. Ya, ditanya istri Rasulullah ditanya, apakah Rasulullah selalu sholat duha? Dijawab tidak. Illa ayyaji amin mughibi. Kecuali kalau beliau sudah keluar dari rumah. Ya, jadi beliau itu sholat duhanya keluar dulu dari rumah. Kemana, nanti balik lagi ke rumah, itulah dia sholat duha. Nah ini nanti tapi di counter juga oleh hadis yang lain. Itu kan berdasarkan pantauan dari istri, seorang istri. Ya kan? Kan beliau nggak selalu dengan istrinya. Ya, jadi yang mantau itu banyak. Dalal hadis sabiq wa awalahu kana yusalli duha ala annahu yusalliha daiman. Ya. Pada hadis yang lalu dijelaskan Rasulullah itu senantiasa sholat duha. Tapi di sini ketika ditanya enggak selalu. Itu karena pantauan salah seorang istri. Ya, ketika gilir di rumah dia begitu. Habis dari satu tempat masuk ke rumah dia sholat duha. 5 tadulu alai kalimatun kana fa inna tadulu takrar. Wa hadzal hadis yadullu ala anna kala yusalliya daiman ila fi halati majihi min maghibihi. Hadis ini menjelaskan Rasulullah salat duha kalau pergi di suatu tempat lalu pulang ke rumahnya. Wa qad jumi'a bainuhuma bi anna kalimatan kana yaf'alu kadza la tadullu dawam daiman. Sama dengan umrah ya. Sama dengan umrah dan haji. Ada kebanyakan ulama mengatakan rukun Islam yang kelima itu haji. Rukun Islam yang kelima itu haji.
Kalau orang haji pasti umroh. Ya kan? Kalau orang haji pasti umroh dong. Kalau umrohnya belakangan, namanya apa? Ifrad. Ya kan? Kalau umrohnya duluan sebelum haji, namanya tamattu'. Kalau barengan namanya qiran. Nah, ada ulama lain yang mengatakan, ya, rukun haji yang kelima itu bukan haji saja, tapi haji plus umroh. Haji plus umroh. Jadi haji dan umroh itu harus di momen yang berbeda. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang. Karena dia lama berhaji, tuh ada waktu luang, umroh lagi, bukan itu. Ya, yang dimaksud ini adalah dia haji dulu dengan umroh udah selesai. Satu momen tuh, nanti dia balik ke tanah air, berangkat lagi umroh. Itu baru lengkap. Jadi maksudnya, karena ini pendapat dari ulama, mereka juga meneliti, ya kan? Usahakanlah kalau ada biaya, Anda setelah haji, sempatkan umroh lagi. Supaya memenuhi. Ya kalau punya, kalau nggak punya nggak diomong. Kalau haji kan daftar dulu kan, kalau itu kan nggak perlu daftar. Tapi kayaknya perlu selang lama nggak itu? Nggak kayaknya, nggak ya? Nggak syarat berapa tahun itu nggak kan? Langsung boleh. Sempatkan lagi kalau ada uang mah gitu kan. Jadi kita itu pernah 2 kali ke tanah air, ke sana maksudnya. Bukan haji ada waktu longgar, umroh sampai 9 kali, bukan itu. Jadi Rasulullah nggak pernah umroh di satu tempat berulang-ulang kayak kita itu. Maka ada yang mengatakan bid'ah. Wah, umrohnya sampai 20. Padahal di paspornya baru 1 stempnya. Ya kan? Kan setiap keluar itu stem tuh. Maksudnya haji dan umrohnya tuh 2 stem gitu. Pulang dulu, tok lagi. Nah, itu. Ada ulama yang mengatakan begitu. Di antaranya Syekh Utsaimin. Jadi melihat hadis-hadis itu begitu. Ya, karena Rasulullah haji umrah gitu. Kalau punya, kalau nggak punya ya nggak diomong. Yang kedua, al-asyadu min dzalika ma dzakarathu Aisyah radhiyallahu an fil haditsil raqam 343 ana qalat ma raaitu Rasulullah yusalli subhata duaqat wa ini la usabbihuha. Kata Aisyah lain lagi. Aku tidak pernah melihat Rasulullah melanggengkan duha. Saya tidak pernah melihat Rasulullah terus-menerus sholat duha. Ya. Wa inilah usabbihuha. Tapi aku akan terus-menerus. Apa ini enggak bid'ah? Padahal suaminya sendiri yang ditentang. Ini sudah dimintakan kepada Rasulullah izin. Kata Aisyah pernah menegur Rasulullah, mengapa Anda tidak terus-menerus sholat duha? Aku takut umat akan menganggap wajib. Itu kata Rasulullah pada istrinya. Lalu Aisyah mengatakan, kalau saya mah bukan nabi sih. Saya mau terus-menerus lah. Rasulullah tidak melarang. Karena tidak ada keteladanan pada Aisyah kan. Tidak akan dikhawatirkan, wah wajib ini. Enggak, wong Aisyah kok. Bukan nabi. Gitu kan. Tapi kalau nabi terus-menerus nanti dianggapnya wajib. Gitu kan? Wong gara-gara seumur hidup Rasulullah khutbah berbahasa Arab aja jadi 6. Orang Indonesia sholat sehari semalam 6 kewajiban. Pernah lihat nggak? Ada satu tempat di hari Jumat, tuh setelah sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Kenapa? Ya karena yang hadir nggak ngerti bahasa Arab. Gitu. Lah sementara khotibnya dari A sampai Z bahasa Arab terus. Kan yang hadir nggak ngerti ngomong apa itu. Harusnya kan ditanya. Karena pada waktu dulu sejarahnya kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena waktu dulu sholat Jumat itu seperti sholat Id. Sholat dulu baru khutbah. Ya. Kalau kita kan sholat
Jumatnya berbeda. Ya kan? Khutbah dulu baru sholat kan? Tapi kalau Id kan terbalik. Nah dulu sholat Jumat pun seperti sholat Id. Kan satu-satu yang berbeda sama sholat Jumat. Sholat gerhana, ya tetap aja sholat dulu. Baru khutbah. Nah, saat beliau melakukan sholat Jumat itu dengan sholat dulu, tiba-tiba ada pedagang datang. Membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sahabat, karena dulu belum ada toko, bukan ada minimarket, belum ada, warung belum ada, masih jarang. Jadi mengandalkan orang yang dagang itu. Diserbulah oleh sahabat, karena mereka menganggap sudah sholat. Toh kalau mereka berjual beli, kedengaran Rasulullah ngomong tuh. Ya, dalam surat Jumat, wa taraku kaqaima. Mereka meninggalkanmu sedang berkhutbah. Mudak itu, pedagang. Saat ditanya, tidak semuanya meninggalkan Rasulullah. Yang sisa itu berapa? Waduh, berapa ya? Nggak ngitung sih ya. Nah, ada yang nanya, ada 40. Ada sih. Nah, maka itulah menjadi patokan 40. Tapi 40 itu bukan sabda Rasulullah. Ijtihad namanya. Ijtihad. Sehingga tidak seluruh imam sepakat. Nah, di Indonesia begitu, ada di satu tempat ya beranggapan Rasulullah kan seumur hidup khutbahnya nggak pernah berbahasa Indonesia Rasulullah. Bener nggak? Bener. Gitu kan. Jadi kalau ada cerita teman-teman saya suka ketawa. Kula mah lamun khutbah nggih bahasa Jawa gitu. Wong khutbah itu artinya pitutur, maksudnya itu kan pengajaran. Bagaimana mungkin pengajaran itu bisa diterima oleh audien kalau dia nggak ngerti? Kecuali di gontor ya, santrinya memang bahasa Arab ngerti. Jadi kata ustadznya, sing penting mah bahasa Arabnya bedikit. Bahasa Arabnya dilengkapin dulu. Baru Anda mengucapkan bahasa Indonesia. Padahal kalau dilihat dari literatur nggak ada ketentuan begitu. Nggak ada ketentuan harus bahasa Arab dulu, nggak ada. Yang penting itu dipenuhi saja syarat-syaratnya. Ya, syaratnya itu antara lain hamdalah, terus baca ayat, nasihat, doa. Sudah. Tuh, harus dipenuhi itu dulu, jangan lupa. Saya seumur-umur setelah khutbah pertama saya berdoa. Setelah berdoa langsung mau sholat. Untuk ayo negor, Ustadz khutbahnya kurang satu. Ada-ada aja. Makanya jangan sekali-kali menutup khutbah pertama dengan doa. Takutnya kita refleks. Langsung turun ke pengimaman. Jadi ya doanya nanti aja. Kan biasanya setelah doa langsung turun ke pengimaman. Nah itu, yang penting itu. Kesimpulan yang ketiga. Hadil hadis kulluha muttafiqatun la ikhtilafa bainuha inda ahli tahqiq wa hasiluha anna duha sunnatun muakkadah. Setelah menimbang berbagai hadis, ya, kesimpulannya adalah salat duha itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Wa anna aqalla raka'atan, minimal dilakukan 2 rakaat. Wa akmaluha thamani rakaat. Sempurnanya 8. Wa bainahuma, ya, di antara 2 dan 8 ada 4 dan 6. Silakan mana yang kita pilih. Wa kilahuma akmal min rakataini wa duna thaman. Jadi lebih banyak lebih bagus. Wa amal jam'u baina haditsai Aisyah fa huwa anna nabi kana yusalliha ba'dal awqat li fadliha. Adapun hadis Aisyah yang menjelaskan Rasulullah tidak pernah terus-menerus, yaitu boleh jadi Rasulullah tidak selalu ada di depan Aisyah. Ya. Jadi Aisyah kan nggak nongkrongin Rasulullah 24 jam. Ya, mungkin waktu dipantau oleh Aisyah nggak terus, ya. Kan beliau kan nanti ke tempat lain. Nggak terus-menerus.
Ya Aisyah juga tidak terus-menerus menemani Rasulullah kok. Gitu kan kata hadis, ahli hadis. Wa yutrukaha fi ba'diha khasyata an tufrada. Jadi beliau meninggalkan khawatir dianggap wajib. Wa yata'awwal qaulaha maka yusalliya ila ayyaji'a an maghribihi. Begitu juga ada hadis yang menyatakan beliau melakukan salat duha setelah bepergian. Maknanya adalah ma ra'aituhu, itu yang dilihat. Yang dilihat oleh salah seorang istrinya. Kan dia nggak selalu melihat Rasulullah, itu kan? Itulah kesimpulan-kesimpulan tentang salat duha. La salata li sabhati duha. Dari Aisyah radhiyallahu an, ma ra'aitu Rasulullah yusalli subhata duha. Ini sudah dibahas ya. Salatul awabin dari Zaid bin Arqam, anna Rasulullah bersabda, salatul awabin hina tarmadul fisal. Ini juga sudah tadi. Bahwa salat awabin adalah saat anak-anak onta berjemuran. Kalau dulu di sana anak-anak onta itu akan merasakan hangatnya sinar matahari. Ya, itu kurang lebih jam segitu. Jadi kalau kurang kalau nggak ada ontanya ya pegang aja kerikilnya. Kalau mulai anget itulah waktu yang afdal untuk sholat duha. Fadlu salati duha, keutamaan sholat duha. Dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salas duha sintai asyratan rak'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangun untuknya gedung di surga. Waduh, itu. Ya. Kata orang sih, orang perlu gedong-gedong sih penting mancing surga. Iya sih, itu Anda berpikirnya di dunia. Anda berpikirnya di dunia. Tapi nanti kalau Anda sudah di surga, menyesal. Ngelihat teman-temannya gedungnya tinggi-tinggi, iki mah atapnya juga nggak ada, ngampar. Nyisi-nyisi nakal. Ya kan? Anda kan memperbandingkan di dunia. Oh iya, kalau di dunia hidup sementara. Yang penting di surga aja sih. Nggak sampai kebakar. Iya, karena Anda di dunia. Tapi nanti kalau udah di sana beda lagi. Waduh, nyesel ya. Kalau bisa milih, kenapa nggak milih gitu kan? Tuh, kalau udah di sana, karena manusia itu kan selalu melihat temennya, ya kan? Kalau kita di sini mah iya. Apa kesimpulan hadis ini? Al hadis ya dulu anak aksara ada di rakaati salat duha wa ala masyirati salat duha. Hadis ini menunjukkan batas maksimal rakaat salat duha dan disyariatkannya salat duha. Yang kedua, an Abi Hurairah ta'anin Nabi qala man hafadha ala syaf'ati duha ghufira lahu dzunubuh. Barang siapa yang memelihara duha, maka akan diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahr. Meskipun sama dengan buih lautan. Ya. Barang siapa yang melanggengkan sholat duha, maka dosanya akan diampuni meskipun jumlah dosanya itu sama dengan buih lautan. Nah, itu yang penting, Mas. Ya, itu yang paling tidak dosa diampuni aja. Jangan mikir-mikir hadiah lah. Ya, kalau Anda masih berdosa banyak, diampuni aja udah bagus. Kan? Kalau fasilitas mah terserah Allah lah. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak usah kita ragukan. Ya kan? Sama dengan kita punya orang tua yang sayang sama kita. Kalau kita bekerja pada beliau, menolong beliau, udah gak usah diragukan. Pasti akan mendapat kenyamanan balasan orang tua tuh. Gak usah minta, bah, saya mau kerja kalau ini. Gak usah. Kalau kita udah tahu orang tua penyayang. Ya. Barangkali justru orang tua pengen ngasih, nguji dulu, suruh kerja. Tuh, gitu kan? Yang ketiga, rawa Abu Dzar radhiyallahu an, Abu Dzar menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza suliyatid duha rak'atain lam tuqta minal ghafilin." Rasulullah pernah bersabda, jika salat duha dilakukan, ya, jika seseorang mengerjakan salat duha,
lam tuktab minal ghafilin, maka tidak dicatat sebagai ghafil, orang yang lalai. Jadi orang yang sholat duha tidak akan dimasukkan ke dalam catatan orang lalai. Ya, maksudnya gitu. Wa in sallayat suliyatha arba'an, jika duha itu dilakukan dengan 4 rakaat, dua-dua ya, maka orang itu akan dicatat termasuk muhsinin. Muhsinin, derajatnya naik. Wa in suliyatha sittan, jika dikerjakannya 6, kutibat minal ghafili, kutibat minal qanitin, maka akan dicatat termasuk qanitin, orang yang taat. Wa in suliyatha thamanian, kalau dikerjakan 8 rakaat, kutibat minal faizin, maka akan dicatat sebagai orang yang beruntung, orang yang bahagia. Ya, tergantung Anda mau milih yang mana. Wa in suliyat asran, kalau dicatat 10, lam yuktab laka zalikal yaum dzambun. Jika disolati dengan 10, maka tidak ada satu dosa pun yang dicatat untuk Anda. Dosanya nggak dicatat. Wa in suliyata sintai asyara rakatan banallahu lakal baitan fil jannah. Jika dilakukan 12 rakaat, maka Allah akan bangun untuk Anda satu rumah di surga. Hadisnya sahih nggak ini? Dhaif ternyata. Ya, bahkan ada yang mengatakan ini maudhu'. Nah, maudhu' mah jangan dipakai, capek-capekin doang. Namanya PHP. Udah capek, nggak dapat apa-apa, ya, gigit jari. Yang keempat, Rawa Nu'aim bin Hammar. Ini hadis-hadis seperti ini banyak sekali kita dapati dalam kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin. Tuh, banyak tuh begitu, ya, janji-janji promosi-promosi, banyak. Durratun Nasihin, banyak. Qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqulullah, Allah berfirman, hadis qudsi berarti. Ibn Adam, wahai anak Adam, la tu'jizuni min arba'i rakaat min awal naharika akfika akhirahu. Jangan sampai luput dari Anda 4 rakaat di awal hari, di awal siang, maka aku akan cukupi rezekimu. Jadi kaitan dengan rezeki ya, ada juga ya. Wala tu'jizuni minal i'jaz bimna'al faut wasabaq. Ya, la tafutni, jangan sampai Anda luput dari 4 rakaat. Salah awal naharika, apa ini hadisnya sahih enggak ini? Ya. Nah, hadis ini dicatat Badrul Majhul, Fathul Alam, Majmu'. Wah, banyak juga ini. Nailul Autar. Banyak catatannya. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kurang dari 4. Sudah waktu ya? Itu 56 tambah 12, 8 menit. Beberapa menit lagi ya. Kita selesaikan ini. Ini jilid pertama mau selesai. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu an, man dakhala nabiyyu mana ini? Baiti. Nah, suatu saat Nabi masuk ke rumahku. Fasalat duha 8 rakaat. Lalu beliau mengerjakan salat 8 rakaat. Rawahu Ibnu Hibban fi sahih. Hadis dirawikan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Apa kesimpulan hadis ini? Katanya hadis sahih ini. Asbatat Aisyah radhiyallahu an salatali duha fi baitiha wa sabaqala fi hadits Muslim. Begitu juga pada hadis Muslim, Aisyah mencatat, ya, meriwayatkan, ya, annaha maraitu salat subhadat duha, bahwa beliau tidak selalu melihat Rasulullah melakukan duha. Ya. Wa yajma'u baina riwayat annaha radhiyallahu anha bi annaha nafati ru'yah wa salatu fi baitiha li anna lam tara. Boleh jadi Aisyah tidak melihatnya, bukan beliau tidak terus-menerus, ya. Karena kan Rasulullah tidak selalu berdampingan dengan Aisyah. Ini sepanjang di rumah beliau, itu kan? Apakah Rasulullah selama di rumah Aisyah selalu mengawasinya?
Ya, sebagai seorang istri apa mengawasi ke dapur ikut ke dapur, ke depan ikut ke depan. Apa begitu? Nah, ini kata para sahabat, kata para perawi, boleh jadi beliau tidak mengontrol, siapa tahu nyelip di kamar dia sholat gitu kan. Ya, Aisyahnya lagi masak. Siapa tahu gitu kan. Wa anna nabiyya kana yusalli ba'da awqat li fadliha wa yatruku fi ba'diha khasyatan an tufrad. Begitu juga Rasulullah pernah menjelaskan tidak dilakukan terus-menerus karena khawatir akan dianggap wajib. Wa anna nabiyya makanat inda Aisyah fi waqtu duha illa fi nadir min awqat. Dan Rasulullah tidak terus-menerus di samping Aisyah. Ya tugas beliau kan banyak. Ya, bukan kelonan terus kan? Enggak kelonan terus. Wa in kanat fi baitiha faqad takun masyhuratan fi syu'uniha. Meskipun beliau ada di rumah Aisyah, tapi beliau tidak selalu sibuk, diem lalu sholat, diem langsung, enggak begitu kan? Apa aja ada yang dikerjain, kan? Waqad yakunu musafiran, kadang-kadang Rasulullah musafir, au hadiran atau hadir. Walakin yusalli fil masjid. Dan boleh jadi beliau sholatnya di masjid. Karena rumah Aisyah itu berdampingan dengan masjid. Ya, saat di masjid kan Aisyah tidak ngelihat. Aw fi madin akhar wa idza kana inda nisa'ik fa inna kana yaqumu yauma min tis'atin wa qad yakunu nafyuhan nafyan lil mudawama. Dan sebagaimana diketahui saat beliau dengan Aisyah itu juga 1 dari 9. 1/9 hidupnya. Karena istri beliau kan ada 9. Berarti saat dengan Aisyah itu 1/9 hidupnya. Nah yang 8/9 kan nggak dilihat oleh Aisyah. Lali asri abi dari kauliha wa inil usabiha walil riwayati fil hadis walil ahaditsil ukhra. Terakhir. Rawa Hudzaifah radhiyallahu anhu ra'an nabiyya yusalli duha 8 rakaat. Hudzaifah menceritakan beliau pernah melihat Nabi salat duha 8 rakaat. Tawwala fihinna, bacaannya panjang. Nah, ini kalau beliau lagi senggang. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anna Nabiyya shalla bi Makkah yauma fathiha 8 rakaat. Saat ya, dicatat oleh Sa'id bin Abi Waqqas, saat Nabi menaklukkan Mekah, beliau sholat 8 rakaat. Nah, ini ada banyak ulama yang mengatakan kalau umat Islam datang ke satu negeri itu tunduk ya pada kekuasaan umat Islam, maka disunnahkan sholat 8 rakaat. Ini yang kita tidak lakukan, tidak pernah lakukan, yaitu namanya sholat futuh. Sholat futuh. Jadi kalau perang ya, terus negeri itu kalah, tunduk pada umat Islam, maka disunahkan sholat 8 rakaat atas ketundukan itu. Ya, jadi orang Islam itu selalu merespon itu dengan sujud, ya, bukan dengan pesta. Kalau orang lain kan, wah nenggak ya pesta pora. Orang Barat menguasai suatu negara begitu. Kalau orang Islam nggak, kembali kepada Allah. Fahadil ahadits tanussu ala anna salat duha 8. Hadis-hadis ini menunjukkan sholat duha itu 8 rakaat ma'al ahaditsil ukhra bersama hadis-hadis yang lain. Wallahu alam bissawab. Jilid pertama selesai dari 5 jilid. Ini saya sudah sediakan jilid 2 tapi waktu sudah habis. Apakah seseorang yang safar kemudian tiba di suatu tempat dia diam di situ, contohnya mudik lah, seminggu di kampungnya. Apakah selama dia berada di kampungnya diam, ya, tidak mobile, sudah diam masuk rumah? Apakah itu masih safar atau tidak? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang namanya safar selama dia penduduknya belum berubah. Contohnya kita Pangurawi, ya, kemudian kita ke Solo, di sana mau 10 hari. Itu selama 10 hari itu kedudukannya safar atau tidak? Selama dia penduduknya tidak berubah dan berniat kembali ke tempat mula, berarti dia tetap safar. Apakah pernah diteladankan oleh Rasulullah? Rasulullah pernah, beliau sudah pindah ke Madinah, lalu futuh, selama di Mekah itu 15 hari. Ada yang mengatakan 19 hari. Beliau selalu melakukan sholat safar. Ada yang begitu.
Tapi ada lagi ulama mengatakan, Mahmud Syaltut berpendapat, yang namanya safar tuh mobile. Seperti Anda dari titik ke titik. Tapi kalau sudah di titik, itu bukan safar, kata dia. Tapi ini pendapatnya. Jadi itu pertama. Yang kedua, setelah Anda tidak mobile di kampung itu, ketika di sana menjalankan sholat berjemaah, rutin, reguler, mana yang lebih baik? Kita tetap melakukan sholat safar, dengan tentu saja jumlah yang terbatas. Kalau rombongannya banyak, tapi kalau kita sendiri, ya nggak bisa bareng. Nah, menurut Syekh Utsaimin, lebih afdal bergabung. Karena pahalanya lebih besar, sholat jamaah lebih besar daripada sholat sendiri. Kan Anda kalau sholat safar kan nggak bisa berjemaah, karena yang mudik kan terbatas ya. Kalau kita sendiri nggak ketemu temen ya sendiri. Tapi kalau banyak, Anda juga dari Bogor, saya mendejakan, boleh itu berjemaah, karena sama-sama safar. Itu Pak. Yang ketiga yang harus diperhatikan, Rasulullah tidak pernah mencontohkan sholat Jumat digabung. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Sehingga kalau kita kebetulan hari Jumat, jangan mengejar sholat Jumat kalau kita sedang safar. Yang ada adalah zuhur. Jadi kalau Jumat kita sedang safar, yang Anda kejar itu zuhur, bukan Jumat. Jadi nggak usah ngejar-ngejar di rest area, nggak usah. Sebab kalau Anda sudah memutuskan sholat Jumat, nggak bisa digabung dengan asar. Kan penggabungan ini adanya zuhur dan asar, bukan Jumat. Gitu. Ya, ini banyak orang yang nggak paham. Jadi nggak pernah. Tapi kalau kita Jumatan sedang safar ini, boleh nggak Jumatan? Boleh. Bukan nggak boleh. Sebab penggabungan qashar itu ya rukhsah. Bukan wajib. Jadi kita boleh memilih waktu Jumatan itu berjumat. Tapi kalau nanti sudah Jumatan, asarnya harus sendiri. Nggak bisa digabung. Kalau kita memilih zuhur, boleh digabung. Sebab Rasulullah mencontohkan zuhur dengan asar. Tidak pernah Jumat dengan asar. Itu. Karena Jumat kan beda, ditambah khutbah. Jadi nggak bisa diganti. Ya, jadi kalau kita safar, memenuhi syarat safar, sudah jangan ngejar Jumatan. Zuhur. Tapi kalau kita memang waktunya pas begitu, gimana? Contohnya di stasiun. Kan nggak bisa milih waktu. Adanya nanti di atas kereta. Nah kalau mudik begini mana bisa? Tempatnya pasti penuh. Memang ada ada tempatnya, tapi waduh, kalau pas begini nggak bisa. Nah itu sudah berarti kita kalau diberi kesempatan Jumatan ikut Jumat, tapi nanti asarnya sendiri. Tuh, kalau kita mau milih zuhur, ya kita zuhur saja, jangan ikut orang. Digabung dengan asar. Itu Pak. Ya kalau ibadat itu jangan dibawa perasaan. Ya, jadi akal nggak boleh main. Harus tunduk pada syariat. Rasanya karena kita biasa sholat tepat waktu, kemudian di jamak qashar, seakan-akan kamu ngegampangin ya. Itu bukan akal. Nggak bisa begitu. Kok kamunya nganggep remeh ini, di qashar, di jamak gitu. Seakan-akan itu durhaka, gitu kan? Ya seakan-akan begitu. Wah dikurang-kurangin nanti pahalanya gimana? Itu contoh dari Rasulullah. Yang mencontohkan Rasulullah. Itu Pak. Jadi kalau kita jamak, pertanyaannya mana yang lebih bagus? Takdim bisa, takhir bisa. Karena kita bawa mobil kan. Kita nggak diatur waktunya. Kalau kita ngikut kendaraan umum kan kita diatur. Nah, kita harus memilih momen yang tepat. Tapi kalau awal bisa, akhir bisa, takdim bisa, takhir bisa. Bagusnya takhir. Kalau di hari Jumat, gimana? Kalau Anda diam, sudah di kampung, bagusnya ikut Jumatan. Karena kan nggak ngejar waktu, nanti asar juga bisa. Tapi kalau dalam perjalanan beda, yang betul-betul berjalan ya mobile. Sedang di jalan gitu kan, belum sampai ke titik. Tapi kalau sudah sampai ke titik diam, nah ini masih dipertanyakan, ketika longgar waktunya. Jadi silakan bergabung dengan penduduk sekitar. Tapi kalau Jumatnya di rest area, baiknya zuhur.
Jadi bisa digabung dengan asar. Tapi kalau udah tiba di sana, ya udah Jumatan. Nanti asarnya kan lega. Gitu Pak, barangkali begitu. Ya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan mendapat pahala yang berlipat ganda. Semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Semoga kita yang mudik juga diberi kelancaran, diberi kesehatan, tidak ada gangguan yang berarti. Begitu juga anak-anak kita doakan semoga mereka dimudahkan oleh Allah, penuh berkah, serta dibimbing oleh Allah menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Sekian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.